berhangat, yaitu masalah hasil quick count. Ya, yang menang suka, ceria, gembira, lalu yang kalah kok bisa seperti ini ya? Saya kok nggak yakin bahwa saya memperoleh suara sekian rendahnya. Atau mungkin ada yang ya sudahlah, nggak perlu kita diskusikan lagi. Yang penting kita menyiapkan kalau memang keputusan nanti yang menang adalah paslon nomor 2. Namun demikian, di warung-warung kopi, di tempat-tempat orang berkumpul, 5-6 orang, pasti masih membicarakan tentang hasil pemilu, khususnya pemilihan presiden. Jadi pemilihan presiden ini menyedot masyarakat untuk terus-menerus berdiskusi. Ya, apa yang didiskusikan oleh rakyat? Rakyat mendiskusikan tentang hasil pilpres. Mereka tahu, mungkin karena mendengar berita, baik itu di televisi, baik itu di media sosial, bahwa pemilu presiden, pemilihan presiden itu ada kecurangan. Kecurangannya TSM, mereka juga nggak tahu apa sih TSM itu, gitu. Tapi ada yang tahu bahwa TSM itu terstruktur sistematis dan masif. Nah, ini terus-menerus masih diperbincangkan oleh masyarakat. Di tingkat elit politik, bagi mereka yang kalah juga masih mempersoalkan pemilihan presiden yang ada TSM itu. Ya, baik sebelum pelaksanaan pendaftaran calon presiden hingga pada hari H pemilihan umum itu juga ada kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan. Bahkan sampai pada masa penghitungan juga, apalagi terjadinya kesalahan-kesalahan dari miliknya KPU untuk penghitungannya itu. Ya, yang harusnya X 52 menjadi 552 atau 852. Kesalahan-kesalahan itu menjadikan hal yang menjadi perbincangan hangat. Nah, kesalahan-kesalahan itulah yang terus dianggap oleh pihak-pihak yang kalah. Sampai sekarang pun masih diperbincangkan. Malahan akan ada hal-hal yang dikemukakan, dilaporkan ke Bawaslu maupun kepada KPU. Nah, ini semua terjadi, memang kelihatan kekurangan-kekurangan yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu ini, terutama oleh KPU dan Bawaslu. Bawaslu dianggap tidak bisa menjadi wasit yang baik, karena ada kecurangan, baik itu sebelum pelaksanaan, tapi juga dibiarkan saja. Ya. Tapi, kalau yang sifatnya pribadi-pribadi, malahan itu menjadi konsumsi yang luar biasa. Jadi misalnya ada tokoh X melakukan kritik atau menyampaikan pendapat, tetapi oleh pihak yang lain dianggap itu mencederai, lalu dilaporkan ke kepolisian. Dan itu yang justru paling banyak disoroti oleh masyarakat, seperti Butet, seperti Aiman, ya. Tapi yang Butet boleh dikatakan aman karena oleh Presiden laporannya supaya dicabut, tetapi Aiman masih berlangsung. Tapi apakah sampai sekarang masih berlangsung tentang
aduan-aduan itu kita nggak perlu tahu karena sudah tidak menjadi persoalan yang hangat. Yang berhangat yaitu masalah hasil quick count. Ya. Yang menang suka, ceria, gembira, lalu yang kalah kok bisa seperti ini ya? Saya nggak yakin bahwa saya memperoleh suara sekian rendahnya. Atau mungkin ada yang ya sudahlah, nggak perlu kita diskusikan lagi. Yang penting kita menyiapkan kalau memang keputusan nanti yang menang adalah paslon nomor 2, ya dari pihak partai tertentu sudah menyatakan siap untuk ada di luar kabinet, siap untuk menjadi oposisi. Ya, begitu halnya dengan yang satunya lagi yang kalah itu, calon presidennya juga sudah menyatakan kita mestinya berdoa, tawakal, ya, supaya yang menang juga akan berbuat baik kepada pemerintahan, kepada rakyat. Ya, malahan pihak kedua juga ingin merangkul semua calon untuk terlibat dalam pembangunan Indonesia maju. Nah, apakah itu nanti bisa betul terjadi? Kita belum tahu. Bagaimana hasil penyusunan kabinet masih lama, masih bisa katakan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masih 8 bulan, 7 bulan. Jadi masih cukup lama ya untuk memperbincangkan itu. Sekalipun di sana sini sudah ada isu tentang siapa-siapa yang menjadi atau siapa-siapa yang masuk di dalam kabinet Indonesia Maju. Ya, tapi yang penting kalau misalnya mau ada bagian dari penyeimbang di legislatif, sebetulnya juga lumayan loh. Ya, ada PDIP, ada Nasdem, ada PKS, ada dari PKB. Kalau dihitung jumlahnya suara yang ada di legislatif nanti sebetulnya hampir seimbang. Ada kekuatan yang luar biasa untuk bisa menjadi oposisi. Tapi kan orang-orang yang atau partai-partai yang di luar kabinet itu selama ini boleh dikatakan tidak banyak getarannya, tidak banyak masukan-masukan, ya. Hanya kadang-kadang ada sedikit, tapi setelah itu ya hilang lagi karena suaranya kalah. Ya. Seperti IKN itu kan sebetulnya pernah ada perdebatan sedikit karena ada partai yang menyoroti bahwa IKN itu tidak perlu. Tapi mau tidak mau IKN akan berlangsung karena calon presiden yang terpilih ini juga menyatakan siap untuk melanjutkan pembangunan IKN. Nah, masalah pemilihan presiden ini belum akan selesai sebelum diketuk palu oleh KPU pada Maret nanti. Begitu juga para politisi yang kalah kontestasi, apakah tetap memberikan masukan-masukan kepada KPU bahwa ini perlu ada pengulangan atau ini ada kecurangan. Ini juga belum ada keputusannya sampai hari ini. Ya, sekalipun mungkin sudah ada orang yang memasukkan. Ya, sebab nanti masukannya kan lewat MK, Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi itu sebuah lembaga yang tidak ada bandingnya. Jadi kalau sudah diputuskan oleh MK adalah adanya benar dan salah. Kalau salah dilakukan, kalau benar ya diteruskan. Begitu saja. Jadi kembali bahwa untuk
sengketa pemilu, semua keputusan ada di MK. Pengalaman-pengalaman, baik itu pilkada, baik itu pilpres, kalau ada persengketaan di daerah tertentu misalnya, nanti yang diulang hanya pada TPS-TPS tertentu saja. Ya, diulang itu, ya, karena memang betul terjadi. Tapi karena ini selisihnya cukup jauh, jurangnya hampir 50% sampai 60% perselisihan, selisih suaranya. Jadi rupa-rupanya sangat susah untuk bisa menggolkan ini. Tapi dari paslon nomor 1 itu sudah menyiapkan ada 9 hal yang ingin dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara. Nah, itu tadi bahwa masalah pemilihan presiden tetap rame sampai diketuk. Bahkan masyarakat sampai saat ini pun juga masih berbincang-bincang tentang Gemoy yang luar biasa. Ya. Dan yang lebih penting lagi, saya juga menjadi heran sebetulnya bahwa suara pemilu presiden dengan legislatif ini kok tidak sebanding gitu. Artinya beda dengan pemilu 20 tahun, 15 tahun yang lalu ketika SBY memenangkan dan partainya Demokrat juga memenangkan. Kalau ini kan tidak ya, Pak Prabowo dan Gibran menang di Pilpres, tapi partainya juga tidak signifikan posisinya, masih pada urutan ketiga. Malahan Gibran yang didukung juga oleh partainya bapaknya, Pak Jokowi, yaitu PSI, malahan juga untuk masuk ke Senayan juga tampak masih berat. Tinggal tunggu bagaimana nanti. Jadi sekali lagi, pemilu presiden sudah selesai. Tapi masih terus diperbincangkan oleh banyak pihak. Sampai kapan? Mungkin sampai presiden dilantik terus-menerus akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, bagi rakyat, dan juga para politisi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Toh sampai hari ini, dari pihak luar negeri sudah ada yang memberikan ucapan selamat kepada calon presiden terpilih. Oke, sampai di sini kita berbincang-bincang tentang Pilpres yang terus-menerus masih menarik, menyedot masyarakat untuk berbicara di banyak tempat, baik itu di warung kopi, di kantor-kantor, ataupun di rumah-rumah tangga. Oke, sampai di sini kita sampai ketemu.